Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wijaya dan teman saya Amaliatul Khair ingin mempresentasikan tentang sistem penjaminan mutu pondok pesantren Miftahun Nur. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertiannya, kita lihat dulu video atau cuplikan Amaliatul Khair. Konsep penjaminan mutu pondok pesantren adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal pondok pesantren dalam rangka untuk Oke guys, tadi Amaliatul Khair menjelaskan tentang konsep penjaminan mutu pondok pesantren. Kita bikin video. A few moments later. Sistem penjaminan mutu pondok pesantren merupakan serangkaian upaya terencana dan berkesinambungan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren. Sistem ini diawali perumusan standar mutu yang dapat dicapai, yang mencakup beberapa aspek seperti standar kualifikasi lulusan, kurikulum proses pembelajaran, kualifikasi pelatih dan tenaga pelatih, infrastruktur, manajemen pembiayaan, dan evaluasi. Dari konsep penjaminan mutu di pondok pesantren adalah upaya untuk memastikan proses pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan serangkaian aktivitas terencana dan terkontrol yang dilakukan oleh seluruh komponen pondok pesantren, meliputi pengasuh, ustadz, santri, serta pihak-pihak terkait lainnya. Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, serta aspek-aspek lain yang mendukung proses pendidikan di pondok pesantren sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem secara umum mengacu pada kumpulan unsur atau elemen yang saling berinteraksi dan saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat ditemukan di bidang berbagai kehidupan, baik dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, maupun organisasi. Dalam konteks pendidikan atau organisasi, sistem dapat mencakup berbagai elemen seperti prosedur, teknologi, dan sumber daya lainnya yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu seperti peningkatan mutu pendidikan atau efisiensi operasional. Konsep penjaminan mutu pondok pesantren adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal pondok pesantren dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dalam layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan dalam mencapai suatu standar mutu tersebut. Ada beberapa bagian konsep penjaminan mutu pondok pesantren. Yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis nilai. Kurikulum ini harus mencakup aspek-aspek agama, akademik, dan kehidupan sehari-hari yang relevan. Yang kedua, seleksi dan pelatihan guru yang berkualitas. Mengadakan pelatihan yang mana diperlukan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat agar mereka dapat memberikan masukan dan dukungan dalam meningkatkan mutu di pondok pesantren. Yang keempat, pengembangan keterampilan santri untuk memberikan keterampilan khusus seperti kepemimpinan dan komunikasi. Yang kelima, evaluasi proses pembelajaran. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian akademik santri secara berkala. Selanjutnya yaitu indikator pendidikan adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memantau kemajuan serta kualitas pendidikan dalam suatu sistem. Mereka memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan, program, dan praktik pendidikan dengan mengalami indikator pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengarahkan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Secara nasional, standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah RUU Nomor 57
tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertama, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan standar. Yang kedua itu standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ketiga, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, penjabatan, dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Kelima, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menjenjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Keenam, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen yang besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan, standar pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Indikator penjaminan mutu di Pondok Pesantren Miftahun Nur. Pondok Pesantren Miftahun Nur didirikan pada tahun 2004 dan dipimpin oleh almarhum Juwaini Dahlan. Pondok pesantren ini ialah murni pondok salafi yang ada di daerah Cibeber. Pondok tersebut memiliki yayasan seperti PAUD, TK, SMP, dan SMA. Di tempat pondok pesantren mempelajari kitab-kitab diantaranya Kitab Fathul Qorib, Safinah, dan lainnya. Research yang saya dapatkan di dalam Pondok Pesantren Miftahun Nur yaitu mengalami permasalahan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu. Masalah yang dialami sekarang, pondok pesantren ingin memiliki kualitas yang bagus akan tetapi terhambat oleh finansial. Pada tahun lalu, Pondok Pesantren Miftahun Nur memiliki santri 100 orang, akan tetapi tahun kemarin menurun dikarenakan kurangnya fasilitas dan kurangnya beradaptasi dengan masyarakat. Mengatasi kurangnya beradaptasi dengan masyarakat sekitar pondok pesantren ialah dengan mengadakan program-program kerjasama antara pesantren dan masyarakat seperti kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, atau proyek bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Solusi dalam finansial pondok pesantren dapat mengembangkan program-program pelatihan atau kursus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal atau industri di sekitarnya. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari sumbangan, biaya, pendaftaran, atau penjualan produk-produk hasil pelatihan. Sekian dari kita berdua, sampai jumpa nanti, bye-bye. Dadah.